panduan acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina diri." Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan na'im, hamdan yakin wa yukafi nasibah. Tiada daya dan upaya dari kami yang puji dan berkenan. Terimalah puji dan syukur kami yang tak terhingga atas segala rahmat dan kasih sayang yang tercurah pada kami. Dalam suasana penuturan pengurus badan kesejahteraan Masjid Kabupaten Pasangkai periode 2003-2007 yang penuh hikmat ini, hamba bermohon ya Allah, rahmatilah kita dan kami dengan kasih sayang. Allahumma ya Allah ya Rahman, taburkanlah selalu cahaya keakiatan dan petunjukmu kepada kami, terutama para calon pengurus badan kesejahteraan Masjid Kabupaten Pasangkai serta seluruh hamba yang ikhlas terlibat membesarkan agama yang Engkau ridhoi. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat nomor 464 tahun 2023 tentang penetapan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Pasangkai Provinsi Sulawesi Barat periode 2023-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tentang penetapan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Pasangkai Provinsi Sulawesi Barat periode 2023-2027. Kesatu, menetapkan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Pasangkai Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini. Kedua, serah terima pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Pasangkai kepada pengurus. Serah terima pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Pasangkai periode 2017-2022 kepada pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Pasangkai periode 2023-2027 paling lambat 10 hari setelah ditetapkannya keputusan ini. Ketiga, segala pembiayaan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Pasangkai. Keempat, pada saat keputusan ini berlaku, maka keputusan kepengurusan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mamuju tanggal 24 Juli 2023. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, cap tertanda. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Syafruddin Badrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Masjid Kabupaten Pasangkayu. Saya ingin bertanya apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk dikukuhkan? Sedia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan taufik-Nya, pada hari ini Sabtu tanggal 23 September 2023, saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat selaku Ketua Umum Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Provinsi Sulawesi Barat dengan ini resmi mengukuhkan saudara-saudari selaku pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Pasangkayu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi dan untuk mewujudkan masjid-masjid yang makmur dan dikdaya untuk kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah mengukuhkan Bapak dan Ibu selaku mandatori yang diberikan oleh BKN Pusat kepada kita untuk melakukan restrukturisasi kembali badan pengurus masjid hingga di desa, kecamatan, dan kabupaten, dan ini diharapkan bisa berjalan secara bergilir. Salawat dan salam selalu dilakukan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, ada yang bertanya-tanya, ada apa berangkat? Kenapa tiba-tiba ada PKI? Kenapa tiba-tiba ada apalagi majelis dan kebangsaan? Ya, apa bedanya antara majelis dan kebangsaan dan PKI Barat Masjid? Apa bedanya dengan DMI? Apa Dewan Masjid? Ya, apa bedanya dengan takmirul masjid? Ya, jadi Bapak dan Ibu, jadi Kementerian Agama dalam regulasi yang telah dikeluarkan sejak tahun 2006, BKM ini sudah ada, Badan Kesejahteraan Masjid sudah ada, nomenklaturnya apa itu? Nomor 54 sudah ada sejak tahun 2006. Hanya saja mati suri. Karena inilah Kementerian Agama. Kementerian Agama itu tidak mampu mengurus agama ini secara keseluruhan. Tidak mampu. Kita ini kalau disuruh urus agama tidak akan sanggup kita semuanya. Coba misalnya Bapak ngurus zakat, Bapak ngurus wakaf, Bapak ngurus pernikahan, Bapak ngurus kurikulum, Bapak ngurus ini, Bapak ngurus ini, semua tidak akan selesai, Pak. Tidak akan selesai. Karena agama ini cukup luas. Sehingga itu harus kita maklumi jika ada regulasi yang telah kita keluarkan sudah lama, tetapi tidak jalan. Makanya ini dihidupkan kembali dari mati surinya. Mati suri itu seperti orang dalam kulkas. Mau dibilang mati, belum mati, ya.
masih hidup. Makanya kayak ikan-ikan yang dibius ya, tidak mati itu, cuma ya pusing sedikit gitu ya. Nah, BKN juga begitu. Apa beda dengan DNI? Tidak ada beda. DNI adalah DNI, tetapi DNI bukan regulasi dari Kementerian Agama. DNI tercatat di Kemenkumham sebagai bagian dari ormas keagamaan. Jadi silakan DNI jalan, BKN jalan. Tetapi kita mengafirmasi apa yang menjadi nomenklatur di Kementerian Agama. Lalu apakah ini akan menggeser takmirul masjid? Tidak. Tidak akan menggeser takmirul masjid. Hanya kita mendudukkan kembali bahwa beginilah kalau kita mau memanajemeni masjid. Ada bagian ekonominya, ada bagian dakwahnya, ada bagian ininya. Bukan sekedar hanya takmirul masjid yang tugasnya mengumumkan khotib, mengumumkan imam, mengumumkan pendapatan, mengumumkan pengeluaran. Bukan hanya sekedar itu. Jadi ini ya, jadi tidak ada perbedaan lagi itu. Jangan sampai dikira kamu tahun politik, tidak ada hubungan dengan itu. Cuma munculnya baru sadar sekarang bahwa ada regulasi yang tidak jalan selama ini. Gitu aja. Jadi tidak ada kaitan dengan apapun. Nah, lalu apa sebenarnya fungsi BKN ini? Badan Kesejahteraan Masjid. Kenapa dulu ada seperti orang Badan Kemakmuran Masjid? Ya, ada Badan Kemakmuran Masjid. Ya karena itu regulasi ini begitu diadakan tidak disosialisasikan sejak dulu, sehingga banyak versi yang muncul. Masing-masing masjid memunculkan versinya masing-masing. Jadi gitu. Nah, mari kita lihat sejarah. Ya. Nabi ketika berada di Madinah, disitulah masjid, disitulah rumahnya. Awalnya itu adalah masjid, karena yang dalam sejarah bahwa ada unta yang disuruh cari di mana unta berhenti, disitulah masjid akan dibangun, bukan rumahnya. Yang sekaligus juga Nabi tinggal di situ. Karena Nabi kan ditawarkan rumah oleh Abu Sufyan atau siapa, rumah, ditawarkan rumah. Ada rumahku banyak, silakan tempati salah satu, pilih yang terbesar. Nabi nggak mau. Biarlah aku jalan sendiri, di mana dia berhenti, disitulah kita akan membangun masjid, sekaligus saya tinggal di situ. Nah, dalam perkembangannya ketika Yastrib menjadi maju dan akhirnya dikenal dengan nama kota Nabi, ya, disinilah peradaban Arab itu berkembang. Peradaban Arab berkembang. Nabi tetap ada di situ, yakni masjid, yang juga rumahnya. Apa yang Nabi lakukan di sini? Ini yang harus kita ingat. Nabi pada saat itu bukan seorang raja, bukan raja. Makanya kalau ada yang bilang kita kembalikan Islam dalam kekhalifahan, karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Sejak kapan Nabi menjadi khalifah? Jadi ini orang yang salah sejarah ini. Ya, korban dari Google yang sama. Sejak kapan Nabi jadi khalifah? Apakah Nabi menyatakan saya adalah khalifah? Tidak ada. Bahwa ini adalah negara Madinah. Tidak ada. Ini adalah kerajaan Madinah, kerajaan Arab. Tidak ada, Pak. Tidak ada dalam satu literatur dan hadis pun yang akan kita temukan bahwa Nabi itu presiden, Nabi itu adalah raja, Nabi itu adalah khalifah, Nabi itu adalah apa? Pemimpin negara Arab. Tidak ada, Pak. Tetapi Nabi menjalankan pemerintah. Wah, enaknya.
Saya pun mesti wah ini kopi jahe ini enak ini tuh minum dulu lah. Saya baru minum dengan ini. Tapi ini tanggal juga saya sebagai kader karena mereka tanya mau kemana, saya ke Gorontalo. Kami tahu kader Sulawesi Barat itu orang dari Gorontalo. Pasti bapak lah. Karena saya pakai kopi dari lain kan merah Jawa ini cuma 2 nomor. Pasti bapak nih. Saya lihat, saya kader dan saya senang karena bapak-bapak memberdayakan masjid walaupun cuma yang kecil seperti ini. Iya Pak, dengan minum kopi seperti ini itu banyak bapak-bapak yang ibu-ibu masih nongkrong dulu di sini. Kita ini akan merehab masjid dan tegel masih kita akan beli. Lalu untuk apa uang itu? Untuk apa? Ternyata rahasianya adalah saldonya harus nol. Katanya gitu. Saldo kita harus nol Pak. Setiap Jumat itu tidak boleh ada saldo. Harus kita habiskan. Harus kita habiskan. Agar orang terpancing lagi untuk menyumbang. Awalnya memang kok habis. Ketika mau beli teh, kita masih mampu beli teh 2 dus. Diletakkan 2 dus itu. Kita masih butuh 100 dus. Nanti orang berdebat, saldonya langsung bisa beli 2. Nanti orang terpancing untuk nyumbang terus. Nyumbang terus. Itu kuncinya. Sederhana, tetapi amanah dalam menjalankannya. Daripada kita saldo 90 juta, tetapi jendela belum ada yang terpasang. Tegel belum terpasang. Ini bocor-bocor. Ya kan? Itu kuncinya Masjid Joko Karyani. Silakan lihat di YouTube Masjid Joko, kecil sekali. Saya pun ini cuma musola itu bukan masjid. Tapi kok yang terbaik manajemennya, yang terbaik. Berbagai macam usaha yang mereka ini cuma untuk masjid. Ada percetakan, ada ini cuma untuk masjid. Dan ramai sekali. Akhirnya semua orang-orang dari berbagai daerah datang ke sini, nyumbang ke sini, nyumbang. Karena mereka tahu uangnya langsung bermanfaat. Ya, ada wifi, orang-orang yang tidak susah wifi datang di sini, sholat sambil main HP wifi. Gitu. Tukang-tukang ojek parkir di sekitar masjid, nunggu orderan pakai numpang wifi masjid. Mereka lagi parkir situ jajaran. Saya bilang ini bang ojek numpang wifi Pak, kan tidak ada password wifi-nya. Jadi mereka numpang sini nunggu orderan. Bayangkan, ya. Jadi ini sebenarnya adalah manajemen masjid yang harus kita tumbuh kembangkan. Makanya namanya Badan Kesejahteraan Masjid. Supaya masjid itu bisa terberdayakan lewat fungsinya seperti di zaman Nabi merintis masjid. Disitulah Nabi membicarakan tentang ekonomi umat. Di masjid juga dia membicarakan tentang politik negara. Di situ juga dia membicarakan tentang perang. Di situ juga dia membicarakan tentang masalah keluarga. Semuanya dibahas di masjid. Kalau ini kita bisa fungsikan, saya yakin rakyat kita ini akan bagus. Saya bukan bupati, cuma tetangga. Iya. Kalau cuma ini, saya berdayakan seperti masjid pasang wifi. Gitu. Ya, apa susahnya? Daripada bikin tempat wisata, lebih baik kita jalan di masjid rame-rame, kita berdayakan itu, dan nantinya itu akan menjadi gelora masyarakat yang akan membangun. Masyarakat ketika membicarakan di masjid pasti itu bagus. Nah sekarang yang dilakukan oleh KPJ Gubernur itu cukup bagus, saya mendukung. Beliau mengajak seluruh OPD untuk ayolah ramaikan Baitul Anwar, ya namanya, ramaikan Baitul Anwar, dan ya mudah-mudahan Baitul Anwar akan berjalan dengan bagus, tidak lagi sebagai masjid yang berada di ketinggian yang orang pun tidak mau pergi ke situ. Walaupun sebagian orang terpaksa,
karena di absen misalnya. Tapi itu awal-awal itu pasti. Karena memang Indonesia ini kalau tidak di absen tidak menghadir. Iya. Kalau tidak di absen tidak menghadir. Ini sudah sini. Sampai saya bilang ini apa ini contoh begini. Daerah saya ada masjid yang berbatasan pagar. Berkelahi, ujungnya sudah kalah di pengadilan, satu sudah dibongkar. Karena saya berusaha damaikan di bulan Ramadan, saya undang mereka itu dua kelompok bersaudara ini, kakak beradik, ayah dan anak, cucu dan kakek, suami dan istri. Ada suami di sini, ada istri di sini. Berkelahi, dua masjid berdekatan pagar. Kalau ajannya menghadap ke sini, ajan di sini menghadap ke sini. Kalau yang satu di sini sudah mulai, di sini tunggu dulu. Begitu sini sudah selesai aja, di sini lagi balas. Allah. Macam-macam. Di bulan Ramadan saya ajak. Damai Pak. Sampai saya bilang, masa kakek dengan cucu ini tidak saling sayang lagi? Oh sayang Pak. Tapi begitu tiba di sana saling lempar batu lagi. Jadi saya bilang, udahlah, terserah kalian berkelahi. Saya datang di luar situ, terserah kalian mau berkelahi. Saya tidak mau urus lagi. Berkelahi saja saya bilang, terserah kalian. Dan silakan bawa di pengadilan. Akhirnya pengadilan. Saya bilang pengadilan kita mungkin. Kalau kalah bongkar, tidak ada cerita. Akhirnya satu yang kalah bongkar. Saya bilang, nah rasain, karena tidak mau damai. Bongkar satu-satu. Tentang masjidnya berbatasan pagar. Ini kan tidak bagus bagi umat. Ya masa masjid jadi berkelahi, apa susahnya? Di sini juga ada berkelahi dari Mamudi, masalah cuma nama berkelahi, nama masjid berkelahi. Dua-dua menganggur saya. Hari ini jam begini datang menganggur saya nama yang satu menganggur. Saya bilang begini saja, saya aku titik tenang, beri nama Al-Safruddin, selesai. Al-Safruddin, tidak usah nama kalian berdua, nama saya pakai Al-Safruddin atau apa, Adin atau apa, terserah. Saya akan tawarkan namanya Al-Islah. Mau gak? Supaya sebagai islah kalian dua kelompok. Gak mau, ya udah. Saya bilang, berkelahi aja, silakan. Umat apa ini maunya cuma masjid aja? Padahal masjidnya cuma kecil. Cuma 7 kali 7 berebutan. Saya bilang ini susahnya kita di sini. Jadi tidak usah seperti itu. Saya berharap di Pasar Kayu ya Pak Andek ya, dengan teman-teman harus selalu diafirmasi semuanya melalui BKN ini adalah mitra pemerintah. Mitra kita sebagai pemerintah, apalagi kita mungkin juga di dalamnya situ adalah orang-orang pemerintahan. Jadilah kita sebagai mitra pemerintah yang baik. Jadilah kita sebagai pelopor yang baik. Jangan kita juga yang menjadi penyebab masalah di dalam suatu rumah ibadah. Ini yang saya harapkan. Ingat, Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Ini istilahnya sudah bulan Maulid. Jangan lagi cuma perayaan Maulid jadi masalah. Ya, jangan. Kalau tidak suka merayakan Maulid ya sudah tidur aja, selesai. Gitu. Tidak usah ikut-ikutan, tapi tidak usah marah-marah juga. Gitu, tidak usah. Santai aja karena ini Indonesia. Ya, kalau dikasih telur rebus, makan saja. Syukur dikasih telur rebus, ya kan makan aja. Jangan kita tolak. Saya tidak butuh telur